Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini kita akan memikirkan tentang bagaimana orang yang murah hati bisa berbahagia. Biarlah ini menjadi pemikiran kita tentang khotbah di bukit. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan di perenungan kami akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti. Kuat dan tangguh hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, berbahagialah yang murah hati. Di dalam ayat 7 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, selalu kita akan memulai kalimat ini dengan mengingat. Berbahagia bentuknya makarios dalam bahasa Yunani, present tense, artinya sekarang, bukan nanti, bukan kapan. Mengapa sekarang? Karena jangan lupa ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika Tuhan sudah di dalam kita ada sukacita, bukan? Jadi bukan nanti, sekarang. Tetapi kuatnya itu akan mengalir, akan keluar, akan tampak ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu kita berbahagia orang yang murah hati, yaitu yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, prinsip pertama menjadi sangat penting. Apa yang dimaksud dengan orang yang murah hatinya? Ya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jangan lupa, Tuhan adalah Tuhan sang pemurah. Dia pemurah kepada umat kepunyaannya di dalam kemurahan kasih-Nya. Ia memelihara kita dalam kemurahan kasih-Nya. Ia menolong kita dalam kemurahan kasih-Nya. Ia membimbing kita dalam kemurahan kasih-Nya. Ia memberikan kita kehidupan ini. Nah, oleh karena itu sifat Tuhan yang pemurah tetapi tidak murahan. Nah, ini harus hati-hati ya. Sifat Tuhan yang pemurah tetapi tidak murahan harus ada dalam diri kita. Tuhan itu pemurah, dia tolong manusia yang berdosa. Tetapi tidak murahan lalu semua gerabak-gerubuk mendadak lalu dapat anugerah begitu saja. Bukan. Karena itu keselamatan tidak boleh diobral. Jangan hanya supaya orang masuk Kristen, mari yuk Tuhan baik, lalu tarik semua orang supaya senang. Anda pikir ini nonton bioskop pasang iklan? Emang ini di mall diskon up to 90%, yang benar saja. Kasih karunia-Nya begitu agung. Tidak perlu kita mengajar orang, kuasa Tuhan bisa memanggil orang kepada dirinya. Belum pernah satu kali pun saya sadari dan saya yakini, saya pernah berhasil mempertobatkan satu orang. Belum. Bahwa banyak orang bertobat lewat pemberitaan Injil saya beritakan, saya sadar sepenuhnya Tuhan yang memanggil mereka. Kadang persiapan saya cukup baik, tapi kadang juga saya harus mengaku persiapan saya kurang baik. Tapi ada saja pertobatan. Maka saya selalu melihat dan dengan jujur harus mengaku betapa hebatnya Tuhan. Entah sudah berapa puluh ribu kali saya berkhotbah. Entah sudah berapa puluh ribu atau mungkin sudah ratusan ribu orang yang angkat tangan. Tapi apakah mereka bertobat sungguh atau tidak? Tuhan yang tahu. Nah, karena itu saudara-saudara, apakah tidak ada yang Bapak layani lalu sekarang sekolah teologi? Banyak. Kalau gitu Bapak mereka bertobat karena Bapak? Tidak. Saya cuma alat Tuhan. Sadari itu. Pahami itu. Nah, oleh karena itu, karena kita alat Tuhan tadi yang sudah merasakan kemurahan hatinya, bukankah semestinya kita juga murah hati pada setiap orang? Maka berbahagialah orang yang murah hatinya, bagaimana dia peduli kepada sekitarnya. Orang yang murah hati selalu memandang sekelilingnya. Dia tidak pernah punya waktu hidup hanya untuk dirinya. Barang siapa yang hanya hidup untuk dirinya, mana mungkin dia bisa murah hatinya. Maka orang yang murah hatinya selalu memandang sekitarnya. Memandang tuaian yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sehingga dia mempunyai jiwa yang gelisah terhadap fakta di mana dia hidup sendiri dan merasa nyaman dan mewah. Dia gelisah terhadap keberhasilan-keberhasilan yang menina bobokannya. Dia gelisah terhadap comfort zone dalam situasi, termasuk dalam pelayanan. Ketika dia berkhotbah dan berkhotbah dan berkhotbah dan berkhotbah, kemana saja dia pergi, tetapi untuk orang yang mendengar dan membayarnya, dia gelisah. Karena sejatinya ada banyak orang yang membutuhkan. Nah, itu orang murah hati. Jadi pertama dia punya kegelisahan terhadap keadaan di sekitar. Tidak mungkin orang murah hati tidak punya kegelisahan. Karena itu sifat caringnya, peduli pada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi bisa pertama mereka mengasihani orang yang belum mengenal Tuhan. Dia berbelas kasihan supaya orang boleh mengenal Tuhan. Ya, kalau saya pikir, saya pergi kebaktian, diundang KKR, ya di internal Kristen.
Banyak yang katakan yes. Ribuan yang saya bilang tadi. Tapi kalau kemudian mau bicara jujur, itukah yang Tuhan maksud? Ya dan tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena bisa saja kita terpaku kepada jumlah-jumlah orang ini secara kuantitatif. Tapi kita tidak melihat di balik itu berapa banyak orang yang menangis dan menjerit. Mereka tersesat oleh karena lingkar dosa yang mengerikan. Adakah hati yang murah melihat dan menangisinya? Nah, ini soal jiwa, saudara. Berapa banyak orang di gereja dan kita senang, puji Tuhan jemaat kita sekarang sekian. Tapi pernahkah kita tahu berapa orang yang terlantar dan terbuang, menangis untuk mereka? Camkan. Kegelisahan yang harus ditumbuh kembangkan terhadap fakta yang ada di sekitar kita. Saya bisa mengajar banyak orang dan melatih mereka menjadi pemimpin. Lalu saya bilang puas, saya sudah latih sekian orang jadi ini. Tapi tidakkah kita pernah gelisah bahwa di luar sana ada banyak orang belum mengenal kebenaran? Pertanyaan. Gelisahkanlah dirimu, gelisahkanlah hatimu, lihatlah sekitarmu, ladang yang sudah menguning siap. Mata untuk dituai tapi penuai sedikit. Orang yang murah hati akan mau melihatnya. Tetapi yang sombong dan tinggi hati hanya memikirkan dirinya dan membangun kerajaannya. Dengan stiker, dengan tempelan, dengan simbol-simbol Allah, perkasa, cinta, kasih Allah. Semua tapi dalam ucapan saja, tapi tidak dalam tindakan nyata. Nah, ini bagian yang pertama. Yang kedua, orang yang murah hatinya bukan saja terhadap orang-orang yang tadi jiwa terhilang. Orang jiwa terhilang itu bisa kaya, bisa miskin, bisa macam-macam. Tapi semua harus sama dikasih. Tapi ada juga orang yang murah hati adalah orang yang melihat bagaimana orang-orang yang tersisihkan hidupnya sangat sulit, masa depan sangat berat. Dan mereka harus ditolong dan dibantu supaya mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Supaya mereka bisa mandiri. Ini bisa jadi pada orang Kristen dan bukan Kristen. Terlalu banyak orang yang susah, terlalu banyak orang yang melarat. Ya, saya selalu kecewa kepada pemimpin-pemimpin yang menepok-nepok programnya, bangga dan pasang iklan, tetapi tidak pernah turun pada orang-orang susah. Kiranya mereka sadar dan mengerti. Pidato mereka tidak ada arti apa-apa. Apalagi kemudian dalam kemunafikan, korupsi dan memakan uang negara. Biarlah Tuhan menghukum mereka. Seharusnya lah kita sadar bagaimana hidup kita penuh cinta kasih, caring. Rakyat susah banyak, bantu mereka. Nah, apalagi kalau sudah ngakunya Kristen, tapi kita tidak murah hati pada orang yang susah. Mau jadi apa kita ini, saudaraku? Masa kita tidak bisa menangis melihat orang yang kelaparan? Tidak bisa menangis melihat orang yang tersisihkan? Masa tidak sedih? Dan itu ada. Saudara nonton televisi, saudara akan saksikan. Ya. Saya kalau sudah bergolak gitu rasanya pengen kerjakan lebih banyak lagi. Tapi fisik sangat terbatas. Jangkauan sangat terbatas. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Tapi saya juga tidak bisa hanya berkeluh kesah lalu teriak-teriak. Ayo tolong, tolong, tolong. Tapi cuma teriak terus. Tapi saya sendiri pun di tempat terus. Kan juga tidak pantas. Hanya khotbah terus tapi saya tidak melakukan. Kan tidak pantas. Maka keras kepada diri. Lalu mulai berpacu dan berkata tolong mereka, bantu mereka. Murah hati. Berbagai orang yang murah hatinya. Karena dia tidak akan pernah duduk tenang melihat orang jauh dari kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka tidak pernah duduk tenang melihat orang yang kesulitan, tidak bisa makan dan seterusnya. Nah, aspek tadi harusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup dan semangat kekristenan kita. Bagaimana kita menjalani dan menggarap itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukankah kita akan mewarnai dunia dan dunia menjadi sangat indah? Tidak peduli agamanya apa, tapi kita harus membantunya. Bukankah kita berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bermurah hatilah. Bukalah jendela kita. Bukalah pintu gereja, lihatlah keluar sana. Ada banyak orang yang membutuhkan sentuhan kebenaran firman. Ada banyak orang yang membutuhkan sentuhan tangan penuh kasih sayang yang membawa makanan. Bagi kita makan pagi, siang, sore sudah terjamin. Saya harus jujur makan, saya masih bisa pilih mau makan apa pagi, mau makan apa siang. Mau pergi dengan siapa makan, mau ajak siapa makan, bisa. Mau pergi ke restoran manapun saya masih bisa bayar. Kalau hidup adalah tentang kemana saya bisa pergi,
tentang di mana saya bisa makan. Betapa mengerikannya. Seharusnya saya berpikir, berapa banyak orang belum makan, berapa banyak orang yang perlu ditolong. Dan memang gelisahlah hati. Maka saya akan bekerja untuk itu. Kenapa mau pergi ke daerah? Kenapa mau bikin sekolah? Kenapa mau tolong ini? Ya itu. Tapi mewujudkannya dengan cara bertanggung jawab. Karena banyak juga orang menjual penderitaan orang lain, tapi sebetulnya bukan menolong, malah menodong, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Itu mah bukan orang murah hati, ya. Tapi itu jahat hati, penuh dengan tipu daya. Banyak yang seperti ini. Dalih menolong, cinta, kasih Tuhan, tapi sebetulnya mengambil keuntungan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, hal ini terus bergulir tiada hentinya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang murah hatinya berbahagialah, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan apa? Saudara-saudara, bukankah kita sudah mendapat kemurahan dari Tuhan? Lalu beroleh kemurahan apa? Nah, ini menjadi satu sistem dalam hidup manusia. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sudah semestinya, perhatikan dulu ya, kalau kita bermurah hati, sudah semestinya, karena Tuhan sudah murah hati sama kita. Yang membingungkan, yang hebat, sudah kita murah hati, sudah semestinya karena Tuhan sudah murah hati kita Tuhan pelihara lagi, jadi gelinding gitu loh saudara. Itu sebab saya katakan, aduh Tuhan baik amat ya. Toh saya nggak dikasih murah hati lagi, Tuhan sudah murah hati selamatkan saya. Tapi masih, orang Kristen celakanya dia berhitung supaya dia mendapatkan. Dia kasih uang supaya kembali kolektenya sekian kali lipat, jahatnya setengah mati. Ini bagaimana ini mental kita ini? Oh, berhitung sama Tuhan. Rusak kita di sini kan? Sama Tuhan saja berani berhitung, betapa jahatnya kita. Dia berikan nyawanya, mati di atas kayu salib, kita bilang besar kasihnya. Tapi ngasih persembahan pun kita masih berhitung pada dia. Mestinya engkau memberikan dengan sadar karena sudah diberikan. Berikan, tidak perlu berhitung untuk hal itu. Kemanapun sudah semestinya. Tapi baiknya Tuhan sudah memberi pun kita masih diberinya. Tapi itu urusan dia, bukan bisnis kita. Hanya saja di dalam bagian ini, itulah yang saya ingin katakan. Betapa amat sangat ajaibnya pemeliharaan Tuhan itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Hebat itu. Tapi beri persembahan itu bukan cari dahulu kerajaan Allah akan kebenaran, apalagi minta baliknya. Nah itu mah transaksi itu. Kadang-kadang kita sadis, jadi lebih hebat dari rentenir ya. Rentenir saja dilarang di republik ini. Tapi kita seringkali rentenir terhadap sorga. Karena mau minta 30, 60, 100 kali lipat ya. Ya. Minta 2 kali lipat saja sudah 100%. Sadis kan bunganya ya. Mengerikan sekali. Yuk kita memberi yuk. Tak mau hitung-hitung. Karena Tuhan sudah beri tanpa hitung kok. Itulah orang murah hati. Itulah orang murah hati. Maka dia akan memberi dan dia memberi karena dia tahu dia sudah menerima kemurahan Tuhan yang hebat. Mau bayar apa keselamatan itu? Dia akan terus mengerjakannya. Dia akan terus melakukannya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan dalam kehidupan ini. Yes. Kan kalau kita baik, banyak sahabat, betul ya saudara-saudara ya. Kalau baik suka tolong orang, banyak kawan kita. Maka begitulah orang yang murah hati. Tuhan membuat satu hukum dalam hidup ini. Bagaimana itu akan menjadi satu hal yang akan kita tuai. Itu istilah tabur tuai, tabur tuai. Tuhan akan pelihara kita. Tapi kalau tabur uang lalu mau harap tuai uang dalam hidup beriman, nanti dulu lah. Kalau mau tabur uang datang uang gampang, bikin perusahaan, kerjakan baik-baik, dapat untung itu. Tapi dalam sikap beriman kita, ketulusan kita, kasih sayang kita, biarlah kita lakukan dan kita nyatakan kemurahan hati pada tiap orang. Sehingga orang-orang merasakan lalu akan berkata, aku merasakan kehadiran Kristus. Ketika orang itu datang, wih, puji Tuhan saudara. Biarkan orang-orang lain yang bukan Kristen bisa belajar dari kekristenan dan melihat. Sekarang kekristenan seringkali diejek ya. Orang Kristen bangun gedung mewah sendiri saja, di sekitarnya kumuh. Orang Kristen tak peduli orang lain, sombong, egois, rasa diri paling hebat. Satu-satunya masuk surga, orang lain tak boleh masuk surga. Ya. Tentu kita percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya, bukan? Tidak ada di luar Kristus bisa ke surga. Tapi gereja nanti dulu. Tidak ada jaminan, tidak ada ayat bilang kalau kita ke gereja lalu kita masuk surga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk surga.
Tidak ada jaminan bahwa karena Bikman Sirait pendeta lalu masuk surga. Tidak ada ayatnya itu. Kulakukan tidak perintah Tuhanku itu, maka dia akan mengukur aku. Mana bisa kubohongi dia? Dia maha tahu. Iya toh. Disinilah kita bergumul, disinilah kita sungguh-sungguh. Sehingga betul-betul kita mengalami kebahagiaan karena peduli terhadap sekitar kita. Orang-orang yang murah hati itu selalu menjadi orang yang rendah hati. Ingat itu, orang yang murah hati selalu orang yang rendah hati karena mau berbuat ke bawah. Dia tidak rasa dia punya kelas tinggi di atas, lalu mau mewah sendiri. No, dia turun. Dia ke bawah. Dia lakukan apa yang semestinya. Puji Tuhan. Inilah keajaiban Allah, inilah cinta kasihnya, inilah apa yang dilakukannya. Biar kita hidup di situ. Melakukan kehendaknya supaya hidup kita berkenan kepadanya. Mari hidup menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita berkelahi terus, tiada henti. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita kerjakan apa yang mesti. Hidup kita penuh dengan arti. Kita bertanding. Bertanding apa, Pak? Murah hati. Mari kita duduk dan lihat sekitar kita. Mari kita keluar dan berbagi dalam hidup ini. Maka orang yang bermurah hati adalah orang yang tidak pernah pusing terlalu dengan dirinya. Dia cukupkan dirinya dengan apa yang ada. Lalu sisa dia tahu ini mesti dibagi kemana-mana. Dia tidak akan pernah orang murah hati menumpuk segala sesuatu lalu meningkatkan taraf hidupnya. Tapi tidak pernah membangun atau memberi pada sekitarnya. No. Orang murah hati tidak gitu. Ya. Dia pakai rumah mungkin mewah. Mungkin mobil juga mewah. Tapi dia bisa 2, 3, 5 kali lipat lebih mewah. Dia tidak sampai ke sana. Di kemewahannya, ada kemewahan yang lebih yang bisa dicapainya. Tapi dia tidak pergi. Tapi mendistribut, membagi cinta kepada semua orang yang di sekitarnya. Membagi dengan cinta kasih karena murah hatinya. Oh Tuhan. Alangkah bahagia amat sangat orang yang murah hatinya. Alangkah bahagia amat sangat orang yang murah hati dan suka berbagi dan memberi. Itulah yang semestinya dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hidup mereka akan terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Mereka akan beroleh kemurahan. Mereka tidak akan salah dalam tiap langkah kemana mereka pergi dan mengarah. Karena Tuhan terus menyertainya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena kemurahan hati akan membuat dia menjadi merdeka. Merdeka untuk berbagi dengan sesamanya. Merdeka dan tidak menjadi pelit dengan harta bendanya. Merdeka dan tidak hanya bisa berkata-kata saja, tapi dengan ringan tangan melakukan menolong banyak orang. Murah hati. Maka aspek yang ketiga, kalau murah hati terhadap orang jiwa yang tersesat. Murah hati terhadap orang yang tidak makan minum. Maka aspek ketiga, orang murah hati dia lebih mudah untuk bagaimana mengampuni. Tetapi ingat, murah hati bukan murahan. Ya. Saya pernah ditanya oleh orang, Pak ada case ini iya, Pak dimaafkan saja. Saya cuma tanya, siapa yang dimaafkan? Orang itu Pak salahnya sudahlah dilupakan. Bagaimana saya bisa memaafkan orang yang gak minta maaf? Masa saya mau memberi mutiara pada babi lalu nyemplung? Ya yang benar saja tuh. Lain kalau dia datang minta maaf, akui kesalahan, saya harus memaafkan. Tapi orang Kristen suka kali jadi recehan, lucu setengah mati. Memaafkan orang yang gak minta maaf. Kau maafkan dia juga gak pernah merasa kok. Jangan buang mutiara pada babi. Tapi betul, kalau ada orang bikin salah pada kita, dia akui kesalahannya dengan sungguh. Maafkan dia. Nah, itu orang murah hati, pemurah. Termasuk terhadap kasus. Tapi jangan murahan. Nah, itu recehan itu. Iya, tidak semua orang masuk surga. Kalau Tuhan murah hati untuk semua orang, katanya semualah masuk surga, bukan? Lalu kita bilang, iya Pak, memang sebetulnya semua juga mau masuk surga, tapi orang keras kepala. Emang Tuhan kurang apa bisa bikin orang keras kepala untuk lembut hatinya? Urusan kecil itu. Tuhan itu terlalu luar biasa, bukan? Masa Tuhan hopeless? Tuhan kenapa kau nggak tolong sih? Itu kepala batu anakku. Tapi masa nggak bisa kau lembutkan? Sudah kusahakan tapi gagal aku. Waduh mak, Tuhan apa itu? Mana mungkin Tuhan begitu? Tuhan bisa kalau dia mau. Persoalannya dia mau apa tidak? Itu rahasia dia. Karena memang jangan lupa, dia pemurah tetapi tidak
murahan. Dia Allah yang murah hati, tapi tidak murahan. Mari kita menjadi orang yang murah hati, tapi tidak murahan. Jadi kita murah hati untuk kemudian membereskan seluruh persoalan pada orang yang menyadari kesalahan. Bagaimana engkau memberi pengampunan pada orang yang tidak menyadari? Oh, saya sudah berdoa, saya sudah ampuni dia. Apa yang engkau ampuni? Kalau hidup kita kan tidak perlu berhitung, tapi kalau pengampunan itu gini loh saudara. Orang bikin lalu dia salah. Dia punya kewajiban pada kita. Nah, kalau dia minta baru kita kasih dong. Lah, kalau dia nggak minta gimana? Kita juga nggak perlu hitung, tapi memang dia salah. Tapi saya tidak hidup dalam kenangan bahwa dia salah sama saya. Ngapain kau hitung itu? Tapi bahwa dia salah pada saya itu ada catatan tersendiri itu. Artinya kalau dia perlu minta maaf kita selesaikan. Tapi kita pribadi dengan Tuhan tidak tertindih oleh apa yang dilakukannya. Itu merdeka. Jadi jangan mau merdeka, saya sudah maafkan dia. Saya sudah nggak mau lagi hitung-hitung salahnya. Itu lucu sekali. Itu psikologis approach itu. Alkitab tidak ajar begitu. Karena dengan sendirinya orang tidak menginvestasi dendam dalam batinnya. Nah, itu orang murah hati. Ingat, orang murah hati tidak menginvestasi dendam di dalam hatinya. Di dalam hati orang yang murah hati penuh cinta kasih dan pengampunan. Tetapi ia tidak melakukannya dengan sembarangan. Ih, keren ya. Itu hidup orang merdeka, saudara. Oleh karena itulah kemurahan hati tadi membuat kemurahan Tuhan juga makin nyata pada kita. Bukan soal keselamatan, tetapi dalam pemeliharaan hari-hari kita. Wow. Maka akhirnya kita yang murah hati itu bagaimana tidak bahagia. Karena sudah ditebus Tuhan, dipelihara pula lagi, lalu kita rasakan hari demi hari cinta kasih yang indah. Oh Tuhan, terima kasih. Bukankah itu jeritan kita, saudaraku? Karena terlalu amat sangat besar yang dilakukan Tuhan pada kita. Bukankah itu sorak-sorai kita? Karena kemurahannya yang tak terbilang itu. Puji Tuhan. Nah, jadi mencermati, meneliti tiap bagian Alkitab. Meneliti dengan tepat dan berdiri dengan tegas. Tidak di antara menjadi penting. Cintai firman itu. Ya, maka bagaimana orang cintai firman? Gampang, lihat aja perilaku hidupnya. Ingat selalu kalimat saya pendeta, saya khotbah. Belum tentu saya lakukan khotbah saya. Nah, lihatlah hidupku sehari-hari kayak apa. Gaya hidupku itu kayak apa. Kemana orientasiku. Itu gampang. Baru bisa kelihatan. Ngapain saja Pak Bigman itu, pendeta apa itu. Dan kita tidak perlu takut, karena kita harus hidup di atas panggung. Itu kata Tuhan, bukan? Mana mungkin terang ditaruh di bawah ganteng. Pelita tidak ditaruh situ. Di atas meja. Biar semua lihat. Ayo. Hidup kita terbuka. Ayo. Kita bertanding. Ayo. Ekspresikan kemurahan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, di kekinian masa yang semakin egois, di mana manusia sangat cinta dirinya atau individualis. Di kengerian sikap materialistis, di mana manusia menjadi hamba terhadap uang. Dan bukan lagi memperbudak uang, tapi dirinya diperbudak oleh uang. Di tengah situasi seperti itu, rentetan kesalahan akan datang silih berganti. Orang gelap mata akan banyak sekali. Nah, bagaimana kita menghadapi? Kemurahan hati adalah sikap yang patut kita tumbuh kembangkan untuk bisa menolong dan menerangi dunia ini. Saya suka Alkitab, jangan iri pada orang berdosa. Kadang-kadang kita jengkel ngeliat orang berdosa dinipu kiri kanan kok sukses ya. Kesel kan gitu ya. Tapi jangan lupa Tuhan akan menghukumnya. Waktu akan tiba, dia akan ditelanjangi. Maka orang murah hati tidak terlalu peduli dan tidak jadi iri pada orang. Ya sudahlah, dia percaya Tuhan memelihara dalam kemurahannya. Maka di dalam kemurahan Tuhan juga ada keadilan Tuhan, bukan? Dalam tiap tindakan. Nah, karena itulah dia berlomba terus melakukan, bukan menunggu Tuhan bela aku pimpin. Bukan itu saja, tapi dia melakukan dan berbahagia tiada henti. Maukah saudara berbahagia? Maka murah hatilah. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena engkau memperoleh kemurahan Tuhan dan engkau merasakan hidup amat sangat luar biasa. Sehingga kemurahan itu membuat kita lalu berkata, Tuhan, apa sih yang gak kau kasih? Apa sih yang tak kau lakukan? Terima kasih. Menjadi terpatri kuat. Biar ini ada dalam hidup kita. Mewarnai hari-hari kita. Sehingga kemurahan hati sungguh boleh menjadi nyata. Hidup kita tidak lari dari kehendaknya.
Biarlah kemurahan hati membalut seluruh kehidupan kita. Dan kita belajar bermurah hati pada orang di sekitar kita. Tidak memandang levelnya, apa agamanya, tapi semuanya seperti perintah dari Tuhan sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu telah nyata dalam hidup kami. Ajar kami mensyukuri dengan hidup bermurah hati pada sesama dimanapun kami ada, supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kalau Kau sediakan kemurahan-Mu lagi pada kami. Tambah dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Terus doakan pelayanan ini bersama. Dukung apa yang bisa, maju terus melayani Tuhan. Khususnya kawan-kawan kita. Ajak mereka untuk menikmati bersama dimensi iman Kristiani. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan